Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd. Sanuwasil fi syarhi kitab Tadhkiratis Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim للإمام بدر الدين ابن جماعة الكناني الشافعي المتوفى سنة 33 و700 من الهجرة النبوية. Kata beliau rahimahullah pada adab yang masih dalam al-babus tsani, al-bab as-salis ya. Al-babus salis al-faslus tsani. Nah, terkait dengan apa adab al-muta'allim fi nafsihi ma'a syaikhihi wa rufqatihi wa darsihi. Ya, adab pembelajar, adab seorang penuntut ilmu kepada dirinya, kepada gurunya, kepada kawannya, dan kepada pelajarannya. Sekarang pada Al-Faslus Salis, Al-Faslus Sani, adab kepada guru. Ya, adab kepada guru. Kata beliau pada poin yang ke-12, pada adab yang ke-12, idza nawalahu syaikhu syai'an tanawala bil yamin. Wa idza nawalahu syai'an nawalahu bil yamin. Kata beliau rahimahullah, ada berikutnya, kalau gurunya menyerahkan sesuatu kepadanya, maka dia terima dengan tangan kanan. Dan kalau dia yang memberikan sesuatu kepada gurunya, dia juga menyerahkan dengan tangan kanan. Ini tentunya adab-adab umum ya. Adab-adab umum, baik kepada guru atau kepada orang lain. Bahkan kepada anak kecil sekalipun, ya, pada yang berada di bawahnya, ya sunnahnya memberi dan menerima dengan tangan kanan. فإن كان ورقة يقرأها كفتيا أو قصة أو مكتوب شرعي ونحو ذلك نشرها ثم دفعها إليه ولا يدفعها إليه مطوية إلا إذا علم أو ظن إثار الشيخ لذلك. Ya, kalau misalnya yang dia serahkan kepada gurunya itu berupa lembaran kertas, ya, lembaran kertas yang isinya adalah sesuatu yang dia baca. Apakah berupa fatwa, atau berupa kisah, atau tulisan syar'i terkait dengan ilmu-ilmu syar'i, atau yang semacamnya. Maka ketika dia mau berikan ke gurunya, itu kertasnya dalam keadaan terbuka. Jangan dia kasih dalam keadaan tergulung. Dia gulung-gulung kertasnya baru dikasih. Ya. Demikian pula kalau dia mau kasih ke gurunya kepada gurunya bukunya misalnya sampul tipis ya. Sampul tipis yang bisa dilekuk. Jangan dilekuk dalam keadaan terbuka dikasihnya. Ya. Kecuali kalau dia yakin atau dugaan kuat dia, gurunya tidak apa-apa, bolehlah digulung begitu. Ya, atau dalam artian si gurunya lebih lebih senang kalau agak dilipat misalnya kertasnya baru dikasih. Dalam kertasnya misalnya ada satu lembar fatwa gitu ya, atau lembar tadi ya, satu lembar atau bahasannya dia, atau dia lagi membahas sesuatu terus minta tolong gurunya dicek, atau memang dikasih tugas oleh gurunya setelah selesai diserahkan ke gurunya untuk dicek. Nah, ketika dikasih dalam keadaan terbuka, bukan dalam keadaan terlipat atau tergulung. Wa idza akhadha minasy-syaikhi warakatan badara ila akhdhiha mansyuratan qabla an yatwiyaha au yatrabaha. Nah, kata beliau rahimahullah, kalau dia mengambil dari gurunya selembar kertas, yakni gurunya sebalikannya. Gurunya menyerahkan dia kertas atau sesuatu dalam keadaan terbuka. Ya, terbuka. Maka dia dianjurkan segera, jangan lama-lama, jangan membuat gurunya menunggu tangannya. Gurunya sudah menyerahkan, dia belum mendekat. Jadi badar sesegera mungkin dia menerimanya, ya, dalam keadaan terbuka. Qabla an yatwiyaha, sebelum dia gulung, ya, au yutar ribaha, ya. Nah, jadi misalnya kalau gurunya itu dalam eh, apa? Sebentar. Kalau gurunya misalnya menyerahkan suatu lembaran kertas atau beberapa lembaran kertas, ya, enam dalam keadaan terbuka, ya, dalam keadaan apa? Dalam keadaan terbuka,
Ya, dalam keadaan terbuka, maka jangan langsung digulung di depan gurunya. Diambil dulu dalam keadaan terbuka, ya. Diambil dalam keadaan terbuka. Iya. Kemudian nanti misalnya berbalik dari gurunya atau pergi, baru dia gulung kalau memang dia butuh gulung. Atau dia lipat kalau memang dia butuh lipat. Jelas ya? 6. Kata beliau rahimahullah, selanjutnya, wa idza wa idza nawala syekha, ya. Wa idza nawala syekha kitaban nawalahu iyyahu muhayyi'an li fathihi wal qira'ati fihi min ghairi ihtiyajin ila idaratihi. Ini penting. Kalau dia menyerahkan kepada gurunya sebuah buku, misalnya ada yang tidak jelas, ada yang tidak jelas. Minta tolong bisa dijelaskan ini, ya, kalimat yang terdapat dalam buku ini. Maka dia serahkan buku itu kepada gurunya dalam keadaan sudah terbuka. Dalam keadaan sudah terbuka, bahkan sudah diputar menghadap gurunya. Kalau misalnya dia berhadap-hadapan kepada gurunya, dia putar memang bukunya, kemudian dikasih gurunya, sehingga gurunya tinggal melihat. Tidak perlu lagi gurunya membuka, tidak perlu lagi gurunya memutar bukunya supaya menghadap ke dirinya, nggak perlu. Ya, supaya siap. Maka bukan termasuk adab misalnya di buku ini terus dikasih ke gurunya, terus gurunya nanya halaman berapa, katanya halaman sekian, gurunya buka sendiri halaman. Nah, ini kurang beradab. Jelas ya, ini tidak selayaknya. Nah, dia mau bertanya sesegera mungkin ya, dia mempermudah pada gurunya untuk menemukan ibarat yang dia mau pertanyakan, kalimat yang mau pertanyakan. Buka halaman berapa, kasih pembatas gitu ya, terus dia putar kepada gurunya yang ini, gitu ya. Nah, min ghairi ihtiyajin ila idarati, tanpa perlu gurunya memutar bukunya apalagi sampai membuka-buka halaman. Ya. Kata beliau rahimahullah, fa in kana lin nadari fi mawdi'in muayyanin falyakun maftuhan kadzalik wa yu'ayyinu lahul makan. Itu pun ketika sudah terbuka, ya. Jangan dibilang ini di halaman ini. Halaman satu halaman ketika terbuka kan banyak. Di halaman kiri atau kanan, ya kan? Kemudian di paragraf berapa? Udah langsung ditunjukkan yang ini. Ya. Mohon maaf yang ini. Langsung ditunjukkan. Jangan gurunya cari-cari mana ini kalimat itu. Ya. Jelas ya? Jadi langsung yu'ayyinu lahul makan, langsung ditunjuk. Ini di paragraf pertama. Ditunjuk pakai tangannya, minta izin. Ya, saya minta izin, afwan, saya mau nunjuk yang ini. Atau yang di bawah sini, gitu ya. Nah, dia tentukan tempatnya. Jadi walaupun sudah terbuka halamannya, sudah diputar, di kalimat, di lembaran di depan gurunya itu, halaman kanan sama halaman kiri, itu banyak kata-kata, ya jangan di halaman ini. Akhirnya guru baca dari awal sampai akhir. Cari, buang-buang waktu. Jelas ya? Buang-buang waktu. Nah, maka langsung ditunjuk yang ini. Ya, jelas ya. Atau setidaknya misalnya ya dibilang paragraf ketiga, tapi jangan sampai salah hitung. Ya, pastikan paragraf ketiga supaya gurunya langsung dapat. Paragraf 3 sebelah kanan, paragraf 4 sebelah kiri misalnya. Ya, kalau dia tidak mau nunjuk. Ya, intinya yu'ayin, dia tentukan tempatnya di mana, di bagian mana. Kata beliau rahimahullah, wala yahzifu ilaihi syai'a hazfan min kitabin aw waraqatin aw ghairi dzalik. Iya. Dan jangan dia berikan kepada gurunya sesuatu yang hazaf, baik berupa buku atau kertas atau selainnya. Ya. 6. Atau selainnya. Apa tidak jelas di mana tempatnya. Apakah itu berupa buku atau kertas? 6. Wala yamuddu yadayhi idza kana ba'idan. Kalau gurunya agak jauh, dia yang mendekat, jangan tangannya dibentangkan ini gitu. Jangan, kamu yang mendekat kepada gurumu, ya. Wala yuhwiju syaikha ila maddi yadihi aidan li akhdhi minhu aw afa. Ya. Sebaliknya jangan juga dia minta, jangan terlalu jauh jaraknya dari gurunya sehingga gurunya harus memanjangkan tangannya untuk mengambil atau memberi kepada dia sesuatu. Kalau gurunya mau memberikan kepada dia sesuatu, dia mendekat supaya tangan gurunya tidak dibentangkan.
bal yaqumu ilaihi qa'iman wa la yazhafu zahfa. Ya, tapi hendaknya dia berdiri, ya, berdiri kemudian berjalan kepada gurunya, kira-kira berjalan kepada gurunya, jangan zahaf, jangan merangkak, ya, jangan merangkak menuju ke gurunya, ya. Nah, dia berdiri kemudian berjalan mendekat, ya, kemudian menerima atau memberi. Wa idza jalasa baina yadayhi lidzalik fala yaqrubu minhu qurban katsiran yunsabu fihi ila su'i adabin. Kalau dia duduk di depan gurunya, ya. Nah, dia duduk di depan gurunya, maka jangan terlalu dekat dengan gurunya, ya, dengan jarak yang bisa dianggap dia su'u adab, ya, terlalu mepet, terlalu dekat gitu. Nah, wala yada'u rijlahu aw yadahu aw syai'an min badanihi aw thiyabihi ala thiyabi syekh. Jangan meletakkan kakinya atau tangannya atau bagian tubuh manapun darinya atau pakaiannya, tidak boleh ada yang menimpa pakaiannya si guru. Au wisadatihi atau bantal tempat duduknya si guru atau sajadatihi atau sajadahnya gurunya sebagai bentuk kesopanan. Misalnya habis sholat gitu ya, guru jadi dari lagi masih di sajadahnya atau tempat duduknya. Ya, maka jangan dia terlalu dekat sehingga sebagian tangannya atau pakaiannya menimpa sajadah dari gurunya atau pakaian dari gurunya. Wa idza nawalahu qalaman liyaktuba bihi falyamuddahu qabla i'ta'ihi iyyahu. Wa in wada'a baina yadayhi dawatan faltakun maftuhatanil aghtiyati muhayyatan likitabatin minha. Kalau dia menyerahkan pena kepada gurunya, karena pena di zaman dahulu kan ya pakai tinta gitu. Kalau dia mau menyerahkan pena kepada gurunya untuk gurunya pakai nulis, misalnya gurunya pinjam penanya, faliyamuddahu qabla itahi iya. Hendaknya sudah disiapkan penanya sebelum dikasih. Artinya sudah dikasih tinta misalnya, baru dikasih ke gurunya. Ya, kalau di zaman sekarang misalnya, kalau pulpennya pulpen yang apa pakai per yang ditindis-tindis gitu ya, nah, ditindis keluarkan memang ujungnya, biar gurunya tinggal nulis. Ya, jelas ya. Intinya sudah siap. Atau misalnya kalau gurunya pinjam pena gitu ya, yang kepala penanya tertutup, dibuka memang penutupnya. Dibuka penutupnya, taruh di bagian belakang, baru diserahkan ke gurunya. Diserahkan ke gurunya. Supaya gurunya tidak perlu membuka. Ini di antara adat. Jadi kalau tertutup pulpennya, dilepaskan penutupnya, ya, taruh di belakangnya atau dia pegang sendiri penutupnya sementara, baru dikasih ke gurunya. Jelas ya? Nah, kalau dia meletakkan dawatan tinta di depan gurunya, maka hendaknya botol tinta itu sudah terbuka, ya, supaya siap untuk dipakai. Misalnya si guru pinjam pulpen dan tintanya, udah disiapkan pulpennya, kolamnya zaman dahulu ya, terus tintanya dia buka memang, ya, supaya tinggal dipakai. Intinya dalam alat tulis siap digunakan, bagaimanapun bentuknya. Wa inna walahu sikinan fala yusawwibu ilaihi syafrataha wala nasabaha. Ya, wa yaduhu qabilatan ala syafrah. 6. Bal yakunu ardan wa haddu syafratiha ila jihatihi qabidan ala tarafin nisabi, ya, tarafin nisabi mimma yalin nasla ja'ilan nasabaha ala yaminil akhir. Kata beliau rahimahullah, kalau dia menyerahkan pisau kepada gurunya, misalnya gurunya mau menyembelih atau butuh pisau, maka jangan dia arahkan kepada gurunya bagian tajamnya. Jangan diarahkan kepada gurunya bagian tajamnya. Nah, jelas ya? Jadi jangan bentuknya apa? Bentuknya jangan bentuknya vertikal. Ya, runcingnya itu diarahkan ke gurunya, jangan. Baik? Ya. Jangan arahkan ujung pisau itu ke gurunya. Jangan juga diarahkan ke gurunya bagian yang tajamnya. Ya. Sementara dia memegang apa? Ya. Wayaduhu qabilatan ala syafrah. Sementara kemudian dia memegang bagian jangan arahkan ke guru bagian tajamnya. Kemudian dia memegang bagian tumpulnya. Jangan. Nah, bal yakunu ardon.
Ya, jelas ya. 6. Hendaknya penyerahan pisaunya itu ardon, artinya dibaringkan, apa melintang gitu ya pisaunya, di mana bagian tajamnya dihadapkan ke dirinya sendiri. Bagian yang tajam diserahkan ke dirinya sendiri, kemudian dia memegang ujung yang tajamnya itu, ya, ujung yang tajam yang dekat dengan gagang pisau, ya, kemudian diserahkan ja'ilan nasabaha ala yaminil akhir, di mana gagang pisaunya diarahkan, disesuaikan dengan tangan kanan gurunya, bagian tangan kanannya. Kalau gurunya kanan ya, kebayang ya modelnya. Nah, jadi jangan jangan ujung pisaunya, jangan menyerahkan gurunya, menyerahkan pisau secara vertikal, diluruskan pisaunya kayak mau menusuk gitu ya. Jangan ujungnya ke arah guru, jangan. Atau pisaunya dimiringkan, apa diluruskan gitu ya, dalam bentuk kayak melintang pisaunya, tapi yang tajamnya ke arah guru. Ya, jangan juga seperti itu. Ya, caranya gimana? Dia putar pisau itu, tajamnya bagian untuk mengiris itu, memotong itu diarahkan kepada dirinya, jelas ya, diarahkan kepada dirinya, ya. Jadi bagian tumpul pisaunya mengarah ke guru, baik. Kemudian gagang pisaunya di tangan kiri dia, di sebelah kiri dia, supaya ketika guru terima, dia terima dengan tangan kanannya pas. Jadi si guru tidak perlu memutar pisau, gitu maksudnya. Ya. Dan semisal juga dengannya ya alat-alat lain yang mau dipakai, alat-alat yang lain yang mau dipakai. Ada barang-barang yang mau dipakai oleh guru minta diambilkan atau mau pinjam ya, maka dia posisikan barang tersebut agar gurunya siap pakai tanpa perlu mutar-mutar terlebih dahulu, ya, diposisikan gitu ya, itu intinya. Wa idza nawalahu sajjadatan liyusalli 'alaiha nasyaraha awwala, ya, wal adabu an yafrashaha huwa inda qasdi dzalik. Kalau dia mengambilkan untuk gurunya sujadah, ya, supaya untuk sholat di atasnya, yakni supaya gurunya sholat, misalnya dia tahu gurunya akan sholat di sini, terus si gurunya minta tolong ambilkan sajadah. Maka ketika dia bawakan sajadah, jangan dikasih dalam keadaan masih terlipat atau digulung begitu saja. Dia yang hamparkan di tempat sholat gurunya. Makanya katakan wal adabu ayya frasyaha huwa. Ya, yang menjadi adab adalah dia yang menghamparkan sajadah tersebut, ya, ketika akan sholat gurunya itu. Ya. Wa idza farasyaha sana muakhara tarafihal aisar ka'adatis sufiyah. Fa in kanat masniyatan ja'ala tarafaiha ala yasaril musalli. Wa in kana fihi suratu mihrabin taharra bihi jihatal qiblah in amkana. Ini saya nggak paham ini sebentar terkait dengan masalah sejadah ini sebentar. Baik, dikatakan di sini
kalau dia menghamparkan, maka sana muakhkhara tarfihal aisar. Dia melipat apa? Dia melipat bagian kiri sudut. Nah, bagian kiri sudutnya, sudut kiri sajadah dia lipat. Ya, muakharan. Muakharan berarti sudut kiri bawah, bukan sudut kiri atas. Tapi sudut kiri bawah. Seperti kebiasaan sufia. Ya, ini para ulama yang apa? Para ulama sufi. Ya, dilipat seperti itu. Fa in kanat musannayatan ja'ala tarafaiha ila yasaril musalli. Kalau sajadah tersebut dalam keadaan terlipat, kedua ujungnya, artinya ujung kiri atas sama ujung kiri bawah. Ya. Maka dia jadikan itu lipatannya di sebelah kirinya musolli, di bagian kiri. Nah, ini misalnya alasnya itu bolak-balik ya, bisa bolak-balik gitu. Nah, maka yang sebelah kiri. Wa in kana fihi suratu mihrab, kalau di sajadah itu ada gambar mihrab, maka dia arahkan itu ke arah kiblat. Yani jangan terbalik sajadahnya. Misalnya kan ada gambar kiblat gitu ya, itu bagian kepala berarti. Jangan itu dijadikan bagian kaki. Nah, kalau ada gambar mihrab di situ di sajadahnya, itu bagian untuk kepala, jangan diputar ke bagian kaki. Ya. Ini ya wallahu alam. Saya nggak paham ini masalah kebiasaan sufia ini. Wallahu alam. Bisa lebih lanjut. Iya. Iya. Nah, jadi diterangkan bahwa kebiasaan di kalangan tasawuf itu mereka melipat sedikit bagian ujung kiri sajadah dilipat ke arah bawah, bukan ke arah atas lipatnya, tapi dilipat ke arah bawah. Ya, yang dilipat adalah bagian belakang sebelah kiri. Iya, sebentar berarti ini disebutkan tadi sana muakhara tarafiyah. Oh, muakhar di sini berarti bukan di yang bagian kaki, tapi di bagian yang akan dipakai sujud. Ya, jadi kiri atas. Ya, jadi kiri atas dilipat sebelah kirinya. Ini wallahu alam ya apa ininya dilipat ke bawah ya, dilipat ke arah bawah, dilipat ke belakang gitu. Di ujung yang akan berada di posisi sujud gitu, sebelah kiri. Ya wallahu alam ini mereka sebutkan sebagai apa termasuk adab spiritual ya wallahu alam bisawab. Ya. Ya mereka menyebutkan alasannya bahwa ini di antara bentuk tawadu ya. Jadi tidak menghamparkan seluruh sajadah ya seakan-akan ada kayak orang mau menguasai sebuah tempat gitu ya, tapi disisakan ruang sedikit dilipat gitu. Seakan jadi tidak dikatakan menguasai semua tempat. Ya, ini ilatnya apa alasan disebutkan ya sebagai bentuk tawadhu. Enam dan untuk sebagai simbol juga bahwa mereka tidak cinta kepada dunia. Nah, karena kalau dihamparkan seluruhnya itu kayak ada identik dengan kenyamanan, mewah dan semacamnya. Ya, maka melipat sebagiannya mengisyaratkan kepada zuhud. Wallahu alam bisawab ini disebutkan ya. Ya, yang seperti ini tentu saja ya enam ya mereka sebutkan sebagai adab sebagian kalangan tasawuf. Tapi kalau kita lihat dari sajadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada keterangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melipat. Beliau juga pakai sajadah ketika sholat. Ya, beliau punya sajadah khusus. Enam, tapi tidak ada keterangan eh, apa dilipat. Beliau pernah sholat pakai tikar di rumahnya Anas bin Malik. Nggak ada juga keterangan dilipat. Wallahu a'lam. Labas. Qala rahimahullahu taala berikutnya. Wala yajlisu bihadrati syaikhi ala sajjadatin la yusalla alaiha idza kana al-makanu tahiran. Kata beliau rahimahullah, jangan dia duduk ketika gurunya ada di atas sajadah. Ya.
Nah, di sini di kitab yang saya pegang la yusalla 'alaiha. Di PDF ini ada kalimat wa la yusalli 'alaiha idza kana al-makanu tahiran. Hmm, ada wawnya ini berubah arti ya. Ya intinya kalau ada sajadah di situ, gurunya tidak ada sajadahnya, gurunya tidak ada alas sajadah dan ada sajadah di situ yang kosong, jangan dia duduk di sajadah tersebut. Ya, dia persilahkan misalnya gurunya yang duduk. Nah, dia persilahkan gurunya yang duduk di atas sajadah. Nah, jangan dia yang duduk dalam keadaan gurunya ada di situ. Ya, wala yusalli 'alaiha idza kana al-makanu tahiran, dan jangan dia salat di atasnya ya kalau tempatnya suci. Ya, maksudnya kalau sajadah itu cuma satu, jangan dia yang pakai salat. Ya, jangan dia yang pakai salat, tapi diberikan ke gurunya. Allahu a'lam bishawab. Itu mungkin. Wa idza qama asy-syaikhu badara al-qaumu ila akhdhi as-sayyadati wa ila al-akhdhi bi yadihi aw udwihi in ihtaja wa ila taqdimi na'lihi illam yashqa dzalika 'ala asy-syaikh. Kalau gurunya berdiri, ini sudah mau meninggalkan majelis, maka hendaknya orang-orang di situ ya bersegera untuk mengambilkan sajadah gurunya, dipegangkan, dibawakan gitu ya. Wa ilal akhdhi biyadihi, atau memegang tangannya. Kalau misalnya tangan gurunya sudah tua atau tubuhnya berat gitu ya, sulit untuk berdiri langsung, dibantu tangannya au udhuhi, atau dengan bahunya atau anggota tubuh yang lain. Ini taja kalau butuh dibantu berdiri. Nah, kalau butuh dibantu berjalan. Nah, wa ila taqdimi na'lihi, dan disiapkan sendalnya. Kayak tadi ya, sandalnya diputar. Diputar memang di masjid, di luar masjid diputar supaya tinggal masuk kakinya. Illam yashqa dzalika 'ala syekh. Ya. Nah, selama hal tersebut apa tidak mengganggu gurunya. Ya, ini kalau terlalu ramai-ramai bantuin ini kayak jadi kayak apa? Ya, kadang mungkin gurunya tidak nyaman atau mungkin hal itu dianggap hal yang eh, terlalu dikerubunin gitu ya, mau dibantu, tapi kebanyakan orang gitu, tidak perlu. Ya. Illam yashqa dzalika 'ala syekh. Nah, wallahu alam bisawab. Wa yaqsidu bidzalika kullihi at-taqarruba ila Allah wa ila qalbi syekh. Dan dia niatkan semua itu sebagai bentuk takarrub kepada Allah dan untuk mendekatkan hatinya kepada hati gurunya. Ya. Qala rahimahullah wa qila, ada ungkapan yang mengatakan arba'atun la ya'nafu syarifu minhunna wa in kana amiran. Ya. Arba'atun la ya'nafu syarifu minhunna wa in kana amiran. Qiyamuhu min majlisihi li abihi wa khidmatuhu li alimin yata'allamu minhu was-su'alu amma la ya'lam wa khidmatuhu lidhaif. Kata beliau ada 4 momen, ada 4 keadaan yang mana orang yang mulia tidak akan keberatan melakukannya. Seharusnya dia tidak keberatan melakukannya. Walaupun dia seorang raja, gubernur, amir. Ada 4 keadaan yang walaupun dia gubernur, dia syarif, orang yang mulia di kaumnya, seharusnya dia tidak keberatan melakukan ini. Bahkan ini hal yang baik. Yang pertama adalah dia berdiri dari tempat duduknya untuk kasih tempat duduk ke bapaknya, liabihi. Misalnya dia sudah dapat duluan tempat, bapaknya datang, dia persilahkan bapak yang duduk di situ. Ya. Yang kedua, wa khidmatuhu li alim yata'allamu minhu, melayani, membantu, melayani seorang alim yang dia belajar darinya. Diangkatkan air. Kalau di zaman dahulu kita ngaji, sebelum datang ke guru diangkatkan air dulu. Setelah ngaji diangkatkan lagi air. Gitu. Zaman dahulu. Ya, sekarang ya bantuan-bantuan dalam bentuk apapun, ya. Ketika gurunya meminta bantuan dan itu tidak mengganggu dia, tidak menyusahkan dia atau dia memang mampu, ya. Enam, ya, maka ini bagian dari al-khidmah. Ya, di zaman dahulu Ibnu Abbas memegang tali hewan dari Zaid Ibnu Sabit. Ya, Ibnu Abbas tidur menunggu di depan rumah dari Nabi SAW atau para sahabat yang beliau belajar darinya, al-khulafa seperti Umar radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, ini yang kedua ya. Yang ketiga wasu'alu amma la ya'lam. Bertanya kalau memang tidak tahu, walaupun dia amir, kalau tidak tahu nanya. Wa khidmatuhu lidhaif, dan melayani tamu, menjamu tamu. Baik. Ini selesai adab yang ke-13. Kemudian adab yang terakhir, adab yang ke-12 ya. Adab yang terakhir,
pada fasal yang ketiga, fasal yang kedua ini, kata beliau as-salisa asyar, adab yang ke-13. Idza masya ala syekhi falyakun amamahu bil-lail wa wara'ahu bin-nahar illa an yaqtadi al-halu khilafa dzalika li zahmatin aw ghairiha. Kalau dia berjalan bersama guru, maka hendaknya dia jalan di depannya kalau di malam hari dan berjalan di belakangnya kalau di siang hari. Kecuali kalau kondisinya mengharuskan selain itu. Misalnya karena padat, li zahmatin, padat, ramai di jalanan, atau selainnya. Atau selainnya. Nah, sudah ya. Ini termasuk adab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin kalau di malam hari, ya tidak ditahu apa yang di depan gitu ya. Nggak ditahu apa yang di depan. Namanya malam gelap di zaman dahulu. Maka dia di depan untuk memberikan perlindungan atau penjagaan kepada gurunya. Kalau siang hari di belakang. Karena di siang hari ya orang-orang rata-rata melihat gitu, melihat. Maka tidak sopan kalau dia jalan di depan gurunya di siang hari. Karena orang lihat supaya dia jalan di belakangnya supaya orang tahu ini murid, ini gurunya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Wa yataqaddamu kecuali kalau kondisi mengharuskan selainnya, maka disesuaikan kondisinya. Ini asalnya saja. Wa yataqaddamu alaihi fil mawatinil majhulatil hali. Ya. Dan hendaknya dia berjalan di depan kalau keduanya mau melewati jalanan yang tidak diketahui kondisinya. Kawahal, misalnya siapa tahu di situ ada apa lumpur, ya misalnya lagi becek nih, lagi becek atau lagi banjir, khawatir ada lubang di situ. Ah, dia yang jalan di depan untuk mengecek ini lubang, ini lumpur, au haud, ya. Nah, awil mawati al khatirah atau ketika akan melewati jalanan-jalanan yang berbahaya, ya, jalan-jalan yang berbahaya. Baik. Kayak tadi misalnya ada lubang yang misalnya dia naik motor ya, atau naik mobil misalnya. Di depan 6, apalagi medannya misalnya baru baru dilewati saat itu belum dihafal lubang-lubangnya, belum dihafal medannya gitu ya. Maka dia usahakan maka dia di depan sambil mengecek jalanan, dilihat oh ini ada lubang di sini, ada lubang di situ. Nah, apalagi kalau misalnya berbahaya ya, maka dia duluan untuk menjaga keamanan. Wa yahtarizu min tarshishi thiyabi syekhi. Tapi dia juga harus jaga-jaga jangan sampai memercikkan air ke pakaian gurunya. Karena dia di depan gitu ya, misalnya dia lewat ternyata ada agak dalam airnya kepercik misalnya. Dia perhatikan juga itu. Dia cegah hal itu. Wa idza kana fi zahmatin sanahu anha bi badanihi imma min qaddamihi au min wara'ihi. Ini tadi yang dikatakan. Kalau lagi padat jalanannya ramai, maka dia lindungi gurunya dengan tubuhnya, imma dari depan atau imma dari belakang gurunya. Ini tadi dikatakan ya, asalnya kan kalau malam di depan, kecuali kalau ramai dan ramainya di belakangnya gurunya, ya dia di belakang gurunya, walaupun di malam hari untuk ya mencegah dorongan. Atau kalau di siang hari dia di belakang gurunya. Tapi kalau keramaiannya di depan dan itu khawatir mendorong gurunya ke belakang gitu ya, dia dihalangi, dia di depannya. Jadikan tubuhnya sebagai pelindung, penghalang. Iya. Wa idza masya amamahu iltafata ilaihi ba'da kulli qalil. Nah, kalau dia berjalan di hadapan gurunya dengan tujuan tadi mengamankan jalanan, melindungi dan semacamnya, sesekali dia menoleh ke belakang. Ba'da kulli qalil. Ya ini sering-sering dia noleh tapi juga bukan ya kira-kira berapa ini untuk cek lagi keadaannya di belakang. Maksudnya begitu, untuk mengecek keadaan gurunya di belakang. Jadi berulang-ulang dalam durasi yang berdekatan. Bukan juga dekat sekali, tapi ya mungkin sekali dalam semenit misalnya cek lagi ke belakang lihat gitu ya. Ya, untuk menunjukkan bahwa dia perhatikan gurunya, dia cek gurunya. Ya. Fa in kana wahdahu aw syaikhu yukallimuhu halatal mashi wa huma fi dhillin falyakun an yaminihi wa qila an yasarihi mutaqaddiman alaihi qalilan multafitan ilaihi. Kalau dia sendiri, kalau apa namanya, kalau dia sendirian, ya, dia sendirian, yakni dia bersama gurunya tok berdua, atau gurunya berbicara kepadanya dalam keadaan sambil berjalan, halatal masyi, sambil berjalan, ya, wahuma fi dhillin, dan ketika itu keduanya dalam apa namanya dalam keadaan ya apa
berada di bawah naungan pohon atau yang semacamnya, ya, atau mungkin berada dalam ruangan sambil berjalan di dalam masjid, di dalam bangunan, ya, nah tempat perbelanjaan, dalam bangunan, fidil, ya, falyakun an yaminihi wa qila an yasari. Hendaknya dia berada di sebelah kanan gurunya atau di sebelah kiri gurunya. Mutaqaddiman alaihi qalilan, tapi agak sedikit maju sambil melihat ke gurunya. Ya, sambil melihat ke gurunya. Jadi kalau misalnya diajak ngobrol sambil jalan, ya dia di sebelah kanan gurunya, ada yang mengatakan di sebelah kiri gurunya. Kalau dia di sebelah kanan gurunya atau di sebelah anggaplah dia di sebelah kiri gurunya gitu ya. Nah, maka dia agak maju terus hadap kanan melihat ke gurunya sambil jalan. Gurunya jalan ke depan, dia misalnya jalan jalan nyamping gitu ya, sambil menerima obrolan dari gurunya gitu. Kalau gurunya tidak berhenti, kalau misalnya gurunya sambil jalan gitu ya. Nah, atau kalau dia di sebelah kiri gurunya, dia agak maju sedikit terus hadap kiri melihat ke gurunya sambil jalan. Kalau diajak bicara sambil jalan. Nah, kata beliau wa yu'arrifu syekha biman qaruba minhu au qasadahu minal ayan illam ya'lami syekhu bihi. Nah, ini. Ini juga salah satu fungsi dia di depan. Kalau misalnya ada orang yang mendekat ke gurunya atau gurunya qasadahu minal ayan, gurunya yang mau mendatangi orang itu, ya, ketika sudah dekat dikabari ini si fulan datang mendekat atau ini sudah hampir ketemu dengan fulan. Mungkin ya misalnya ini kan di zaman dahulu guru ya tua gitu ya, tua tidak kelihatan gitu. Nah, mungkin agak rabun penglihatannya. Nanti dekat sekali baru kelihatan dan ada bagusnya kalau dikabari supaya gurunya bisa duluan mengucapkan salam atau yang semacamnya. Ya kalau gurunya masih muda gitu ya, masih bagus penglihatannya, ya ini kadang bisa jadi kurang bagus. Ya, ini si fulan. Nanti gurunya bilang, ya saya lihat, nggak usah diberitahu. Ya, nanti dikira kayak apa gitu ya. Jadi disesuaikan saja kondisi. Ini mungkin konteksnya ya gurunya sudah tua, nggak kelihatan, jarak-jarak jauh, sehingga butuh diberitahu, ini si fulan datang mendekat. Ya, atau ini kita sudah akan ketemu dengan si fulan. Sebentar lagi ketemu dengan dia. Illam ya'lami syaikhu bihi. Ini patokannya. Kalau gurunya tidak tahu, gurunya nggak lihat gitu. Atau ada orang nggak dikenal oleh gurunya, datang mendekat. Ya, dia bertahu memang ini si fulan datang, namanya ini gitu ya, supaya gurunya tahu, oh ini si fulan. Kalau dia tidak kenal. Atau dia kenal tapi tidak kelihatan karena sudah tua gitu. Nah, tapi kalau gurunya tahu siapa atau lihat dengan mata kepalanya masih jelas penglihatannya, nggak usah diberitahu. Itu justru ada kesan kurang sopan kalau seperti itu. Ya, kata beliau wala yamshi li janibi syekhi illa li hajatin aw isyaratin minhu. Jangan dia berjalan di samping gurunya. Tadi opsinya depan atau belakang sesuai dengan kondisi gitu ya. Nah, jangan berjalan di sampingnya kecuali kalau ada keperluan kayak tadi diajak ngobrol sambil jalan. Dia di samping itu pun maju sedikit ke depan, ya. Kecuali kalau ada hajat atau gurunya yang minta, sini jalan sini samping saya. Nah, wa yahtarizu am muzahamatihi bikatifihi au birikabihi in kana rakibaini au mulasaqati siyabihi. Ya. Ketika dia berjalan di samping gurunya, dia jaga jangan sampai tangannya ketemu dengan tangan gurunya berbenturan. Jangan terlalu dekat juga di sampingnya. Kalau ketika diminta di kiri ya, ketika minta di samping ya di samping, tapi jaga jarak jangan sampai tangannya ketemu berbenturan dengan tangan gurunya. Sikunya misalnya ketemu dengan tangan gurunya misalnya. Atau kalau sambil naik onta, naik kendaraan, naik hewan ya, zaman dahulu kalau kendaraan sih sekarang nggak mungkin kayaknya. Senggol dikit bisa kecelakaan. Ya, zaman dahulu misalnya sambil naik onta gitu ya, naik hewan. Disuruh di samping. Ya, akhirnya hewannya tunggangannya jalan samping-sampingan. Jangan sampai ada tabrakan atau gesekan antara antara kakinya dengan kakinya guru atau tunggangan dengan tunggangannya guru. Wa mula sakati siabi, jangan sampai pakaiannya ketemu dengan pakaiannya guru. Kalau berjalan misalnya pakaiannya bersentuhan dengan pakaiannya guru. Ya jaga jarak di samping tapi tetap jaga jarak. Nah, ini bisa diperhitungkan sendiri ya. Wa yu'assiruhu kata beliau wa yu'assiruhu bi jihati dhilli fi saifi wa bi jihati syamsi fi syita'i wa bi jihati al-jidari fi rusfanat wa nahwiha wa bil jihati allati taqra'u syamsu fiha wajhahu idzal tafata ilaihi. Nah, kata beliau rahimahullah, dia prioritaskan gurunya yang mendapatkan zil, naungan
di musim panas. Jadi kalau berjalan bersama gurunya, misalnya kalau zaman sekarang misalnya ya, lagi di trotoar jalan, trotoarnya ada atapnya, tapi nggak sempurna, bayangannya itu cuma cukup untuk satu orang. Maka diprioritaskan gurunya di situ. Itu kalau di musim panas. Musim panas ya gurunya di bagian yang dapat bayangan supaya tidak kena panas matahari. Tapi di musim dingin sebaliknya, musim dingin kan orang butuh hangat. Maka diprioritaskan gurunya di bagian yang kena matahari. Ya, di bagian matahari. Nah, kemudian kemudian kata beliau wa bijihatil jidar firrusfanat ya wa nahwiha. Nah, dan dia dahulukan gurunya di bagian dinding kalau mereka melewati rusfanat. Ya, rusfanat kayak apa ya? Dinding mungkin ya. Nah, ini mungkin jenis jalanan, saya Allah alam mananya ini rusfanat. Ya, misalnya kayak lorong gitu mungkin lorong ya. Maka dia prioritaskan gurunya jalan ke yang dekat dengan dinding. Ya, mungkin untuk melindungi, jelasnya melindungi. Nah, supaya nggak terkena orang yang tidak bertabrakan dengan orang yang lewat di situ atau mungkin ada kendaraan. Ya, ya tentu saja selama yang dekat dinding itu aman, tidak ada got dan semacamnya gitu, tertutup gitu ya. Nah, wabil jihatil lati la taqra'u syamsu fiha wajhahu idzal tafata ilaihi. Nah, dan dia dahulukan gurunya ya, jangan sampai gurunya itu menghadap matahari ketika mereka saling berhadapan. Ya, mereka saling berhadapan. Misalnya dia butuh bicara dengan gurunya, tapi matahari di belakangnya dia. Matahari di belakangnya dia. Ketika gurunya melihat ke dia, gurunya silau karena matahari dia di belakangnya si murid. Maka dia putar posisinya. Ya, biar dia yang melihat mengarah ke matahari, gurunya membelakangi matahari supaya tidak silau. Itu maksudnya. Idzal tafata ilaihi. Nah, qala rahimahullahu taala wala yamshi baina syaikhi wa baina man yuhaddithuhu wa yata'akhkharu anhuma idza tahaddatsa aw yataqaddamu wala yastami wala yaltafitu. Kata beliau rahimahullah ya, kalau gurunya sedang berjalan bersama orang lain ya, yang gurunya ngobrol dengan orang itu, maka jangan dia jalan di antara keduanya. Gurunya lagi ngobrol dengan temannya, ya, dia berada di tengah-tengah. Jangan. Atau misalnya dari awal dia di tengah-tengah, terus gurunya ngobrol sama orang yang di pinggir, maka dia apa? Ya ta'akhir, dia mundur. Ya, ya dia posisikan dirinya. Misalnya dia gurunya sebelah kanannya, teman-teman orang yang diajak bicara oleh gurunya sebelah kiri. Walaupun orang ini teman-temannya dia. Misalnya gurunya bertanya kepada Mas'ul. Mas'ul ini yang di sebelah kirinya dia. Dia dari kepentingan di sini. Maka dia mundur. Walaupun tadinya dia di tengah, dia mundur. Ya ta'akharu anhuma. Dia mundur ya untuk mempersilahkan keduanya dekat supaya bisa ngobrol. Au yataqaddam atau dia maju ke depan. Wala yaqrubu. Maju ke depan di sini bukan maksud di depannya sekali. Ya, ini maju meninggalkan mereka berdua. Ya, ngobrol. Wala yaqrubu. Jangan mendekat. Karena ini obrolan dua orang. Wala yastami, jangan mencoba mendengarkan obrolan mereka kalau bukan urusanmu. Wala yaltafitu, jangan dia noleh lihat ke belakang. Ya, apa yang dibicarakan ini? Jangan, jalan aja ke depan. Ya, ketika bukan kamu yang dia bicara, jangan pedulikan. Fa in adkhalahu fil hadisi falyati min janibin akhar wala yashukku bainahuma. Kalau selesai keduanya bicara, terus dia diajak bicara, yakni dia mau dimasukkan dalam obrolan itu, misalnya gurunya mau tanya soal tugasnya dia tadi, ini kan dia tanya sama tugasnya si Mas'ul ini dulu. Terus mau tanya ke dia, tugasnya dia. Maka dia masuk dari sisi yang lain, imma dari sampingnya guru atau dari sampingnya teman gitu ya. Jangan masuk di tengah-tengah kembali.
Jangan bilang saya tadi di tengah, saya di tengah lagi. Enggak. Dia ke samping gurunya misalnya. 6. Wa idza masya ma'a syekh itsnan wa iktanafahu faqad rajjaha ba'dhum an yakuna akbaruhuma ay yamini wa illam yaktanifahu taqaddama akbaruhuma wa ta'akhkhara asgharuhuma. Kalau seorang guru berjalan bersama dua orang, kemudian dua orang ini diminta oleh gurunya untuk berada di samping kanan dan kirinya, iktanafahu, keduanya ada di samping gurunya. Maka sebagian ulama merojihkan bahwa yang tua yang berdiri di sebelah kanan, yang lebih muda di sebelah kiri. Nah, itu kalau kayak tadi diminta untuk berjalan di samping. Ayo sini samping, ya berdua jalan sama-sama. Maka yang sebagian ulama merojihkan yang tua hendaknya yang di sebelah kanan, yang lebih muda di sebelah kiri. Ada dua orang bersaudara, ya dipanggil sama gurunya jalan sama-sama. Maka yang tua, yang sulung di sebelah kanan, yang muda di sebelah kiri. Nah, kenapa? Karena kanan lebih mulia dibandingkan kiri, dan yang tua lebih berhak dengan kemuliaan dibandingkan yang lebih muda. Wa illam yaktanifahu, tapi kalau keduanya tidak berjalan beriringan dengan guru, ya ini kayak tadi ya, maka yang tua di depan, yang muda di belakang guru. Yang muda di depan, yang tua di depannya guru, yang muda di belakangnya guru. Wa idza sadafa syekha fi tariqihi bada'ahu bis salam wa yaqsiduhu in kana ba'ida wa la yunadihi wa la yusallimu alaihi min ba'id wa la min wara'ih bal yaqrubu minhu wa yataqaddamu alaihi thumma yusallim. Kalau sadafa, kebetulan dia ketemu gurunya di jalan, maka dia yang mulai mengucapkan salam. Iya. Karena dalam hal ini yang muda punya hak untuk yang memulai salam dibandingkan yang tua. Dalam hal ini gurunya. Kemudian kalau gurunya jauh, ya dia dekati, jangan dia panggil dari jauh wala yunadihi, dan jangan juga mengucapkan salam dari jauh. Kalau gurunya agak jauh dan dia ingin mengucapkan salam, dia tidak mau ngobrol, cuma mau mengucapkan salam, jangan salam dari jauh, mendekat dulu, salam baru pergi. Gitu. Kalau memang bukan tujuannya untuk bertemu dengan guru, kebetulan aja ketemu di luar, ya jangan dia panggil dari jauh, jangan dia bilang Ustadz gitu ya, panggil dari jauh. Nah, ya. Nah, tapi dia dekati. Kalau memang dia mau ngobrol, dia dekati dulu baru dia panggil, jangan teriak dari jauh baru dekati. Jangan ucapkan salam juga dari jauh, dekat dulu baru ucapkan salam. Wala min waraihi, jangan juga ucapkan salam dari belakang. Misalnya dia gurunya dari belakang, dia panggil atau bilang assalamualaikum, ya. Tapi dari belakangnya guru. Jangan. Dekati dulu, bal yaqrubu minhu wa yataqaddamu alaihi tsumma yusallim. Dekati dulu, ya. Kemudian dia taqaddam, berada di depannya, maju ke depan guru, baru kemudian hadapi gurunya, baru mengucapkan salam. Nah, qala rahimahullah wala yushiru alaihi betidaan bil akhdi min tariqin hatta yastashirahu. Nah, kalau kalau misalnya di depannya ada dua opsi jalan, dia dengan gurunya sedang safar atau konteksnya perjalanan ya. Kemudian di depannya ada dua jalur menuju ke tujuannya. Maka jangan dia yushiru alaihi, jangan dia yang mengusulkan lewat jalan mana. Ibtidaan, jangan dia duluan mengusulkan untuk memilih jalan ini. Hatta yastashirahu, sampai gurunya yang meminta saran. Jelas ya? Kalau gurunya tidak minta saran, diam aja. Misalnya gurunya lewat jalan ini. Ya udah ikuti aja jalan itu. Walaupun mungkin Walaupun mungkin lebih jauh. Nah, walaupun mungkin lebih jauh dia ikuti. Nah, kecuali nanti akan disebutkan ya. Intinya jangan dia bagusnya lewat sini. Ya. Jangan jangan lontarkan saranmu sampai kamu dimintai saran. Wa yata'addabu fi ma yastashiruhu syaikhu birraddi ala ra'yi. Nah, jika gurunya minta saran, ya. Jika gurunya minta saran, maka dia beradab dalam menolak saran gurunya. Iya, jelas ya. Misalnya gurunya mengatakan bagusnya kita lewat sini. Kalau dia tahu jalan itu eh, kayak tadi panjang, jauh, ada jalan yang dekat, ya jangan dia bilang enggak benar, atau jangan lewat situ, gitu ya. Atau kalau di situ ada bahaya di jalan itu misalnya ya, jalannya tidak bagus, tidak rata, banyak lubang-lubangnya misalnya. Jangan dia katakan lihat wala yaqulu lima ra'ahu syaihu wa kana khata'an
hadza khata'un. Jangan komentari pendapat gurunya itu ketika gurunya salah jangan katakan itu salah, ya. Wala hadza laisa bira'in, atau itu bukan, itu tidak tepat, itu tidak benar, salah gitu ya. Jangan lewat situ. Nah, bal yuhsinu khitabahu fir radd ila shawab. Tapi dia perbaiki cara bicaranya ketika menolak, ya, dan meluruskan gurunya. Qaulihi yadhharu annal maslahata fi kada. Saya dia bilang, ya, kelihatannya lebih bagus kalau lewat sini. Kelihatannya lebih bagus kalau lewat sini. Wala yaqulu ar-ra'yu indi kadza. Jangan mengatakan kalau menurut saya sih lebih bagus lewat sini. Wa syibhu dzalik, dan kalimat semisalnya. Atau dia utarakan langsung sebutkan alasannya. Afwan, kalau lewat sini jalannya kayaknya kurang bagus. Bagus lewat sana gitu ya. Atau langsung disebutkan alasannya. Nah, wallahu alam, atau misalnya ini jalanan afwan ini agak sedikit memutar, ya, kejauhan gitu. Nah, bagusnya mungkin lebih bagus kalau lewat sini lebih dekat. Nah, itu kalimat-kalimat yang semakna dengannya. Wallahu alam bishawab. Naktabi hadzal qadar, selesai alhamdulillah pada pasal yang kedua. Selanjutnya kita akan masuk pada pasal yang ketiga pada pertemuan berikutnya, al-faslus tsanits fi adabihi fi durusihi wa qiraatihi fil halqati wa ma ya'tamiduhu fiha ma'asy-syaikhi war rufqati. Ya, adab seorang muta'allim, seorang murid, terkait dengan pelajarannya dan apa yang dia baca dalam halaqah, dalam majelis, atau yang menjadi iktimat, ya, dalam majelis oleh gurunya dan teman-teman, bersama guru dan teman-temannya. Nah, naktabi hadzal qadar, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal.